berkas-berkas yang aku lampirkan itu ada SPTJM, ada Bisa mungkin itu dilengkapi ya, karena itu kan mempengaruhi dari seleksi ke depannya kayak tidak memerlukan proposal, tapi dalam pelaksanaan program kerja kalian tuh bisa menggunakan proposal. Contohnya menggunakan proposal. itu ada 3 komponen. Jadi ada literasi, ada numerasi, ada adaptasi teknologi, kemudian ada SDGs. Banyak sukanya kayaknya ya. Oke, Karena seru banget. iya, seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast Bitalk Biologi Talk. Nah, jumpa lagi nih kita di podcast kali ini tentunya membawakan video yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Seperti hari ini, kita akan membawakan video dengan judul Tips Lolos Kampus Mengajar. Nah, siapa nih yang gak kepo? Sebelum kita berkenalan dengan narasumbernya, kenalin nih aku Hoirota Nurin Fadilah sebagai moderator yang akan menemani Sobat Bitalk beberapa menit ke depan. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kali ini yang kerennya luar biasa banget. Siapa lagi kalau bukan Mbak Deswita dan Mbak Amel. Halo Mbak. Hai. Oke, halo Mbak. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi Mbak, teman-teman nih pada kepo gitu loh, siapa sih Mbak Deswita dan Mbak Amel itu gitu. Mungkin Mbak Deswita sama Mbak Amel boleh nih kenalan dulu ke teman-teman. Oke. Hai semuanya, perkenalkan aku Amelia Putri Faira dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2021. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Deswita Aryagarani, bisa dipanggil Deswita dari Pendidikan Biologi angkatan 2021 juga. Oke, jadi Mbak gini, kemarin tuh teman-teman tuh pada kepo banget gitu loh. Apa sih kampus mengajar itu gitu? Mumpung ada Mbak Deswita dan Mbak Amel, mungkin bisa jelasin nih Mbak, apa sih kampus mengajar itu gitu? Oke, kampus mengajar ini merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester. Nah, mahasiswa ini nanti akan menjadi mitra guru di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan juga memberikan pengembangan dalam pembelajaran, dalam model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Oke, berarti ini seperti program yang di luar kampus gitu ya Mbak, di SD gitu, benar? Iya, betul. Oke, untuk pendaftarannya sendiri itu biasanya dibuka bulan apa sih Mbak? Oke, untuk pendaftarannya sendiri itu udah dibuka dari minggu kemarin, tanggal 6 Mei sampai 2 Juni tahun 2024. Jadi buat teman-teman silakan cek di Instagram dari Kampus Mengajar maupun di website dari Kampus Mengajar itu sendiri. Oke, berarti pendaftarannya itu emang singkat banget ya Mbak, 1 bulan? Iya. Iya, Iya, betul. Oke, setelah 1 bulan itu, sebelum 1 bulan kan pasti ada persiapan tuh ya Mbak. Nah, apa sih Mbak, Mbak Deswita dan Mbak Amel itu yang membuat Mbak ini tertarik gitu loh buat daftar di kampus mengajar itu? Oke, yang membuat aku tertarik untuk mengikuti program ini karena nantinya aku itu bisa memberikan kontribusi di dunia pendidikan dan juga aku bisa merasakan secara langsung pengalaman mengajar yang sesuai dengan bidang studi yang aku pelajari saat ini. Seperti itu. Oke, kalau untuk Mbak Deswita sendiri? Oke, kalau untuk aku sendiri, karena Kampus Mengajar ini kan program yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya bagi kita. Jadi dengan Kampus Mengajar ini juga bisa melatihkan kita untuk soft skill-nya, hard skill-nya, kemudian strategi dalam pembelajaran, apalagi nanti kan ditempatkan di suatu sekolah kayak gitu. Oke, wow, keren banget teman-teman. Jadi sebelum lulus Mbak Deswita sama Mbak Amel ini apa ya, mempersiapkan diri gitu ya untuk Betul. mencari bekal gitu teman-teman. Oke, setelah kampus mengajar itu Mbak, ada nggak sih Mbak manfaat yang Mbak Deswita sama Mbak Amel rasain gitu, yang dapetin itu? Ada nggak? Oke, manfaatnya sangat banyak sekali ya teman-teman, karena dari Kampus Mengajar kita itu dapat melatihkan jiwa kepemimpinan kita, kemudian kemampuan problem solving kita, karena kan nanti di penempatan sekolah masing-masing itu kondisi dari siswa ataupun sekolah itu kan
bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi bisa melatih soft skill-nya tadi yang udah Oke, Mbak jelasin tadi kayak gitu. Oke. Itu kan untuk alur seleksinya itu berapa bulan, Mbak? Oke, untuk seksinya sendiri dari awal itu kita mempersiapkan berkas-berkas apa aja, tapi sebelum mempersiapkan berkas, kita pastinya buat akun MBKM terlebih dahulu, lalu kita mengisi biodata yang diperlukan, lalu menyiapkan berkas-berkas. Dulu waktu aku mendaftar, berkas-berkas yang aku lampirkan itu ada SPTJM, ada KTP, CV, KHS. Lalu setelah seleksi pemberkasannya lulus, akan melaksanakan tes yang terdiri dari 3 tes, yaitu tes literasi dan numerasi, PCAT, sama tes kebinekaan. Nah, setelah dinyatakan lulus tes, kita bakal melakukan konfirmasi penerimaan, lalu kita memilih preferensi sekolah penempatan kita. Nah, untuk preferensi sekolah itu nanti kita memilih 2 sekolah. Nah, tapi untuk keputusan penempatan itu tetap final di pihak kampus mengajarnya sendiri, seperti itu. Oke, berarti emang cukup kompleks ya, Mbak. Ribet banget nggak sih, Mbak, itu, Mbak? Pas seleksinya itu? Lumayan. Kalau dipersiapkan dengan baik, insya Allah nggak ada yang gampang, nggak ada yang susah ya. Oke. Jadi teman-teman harus harus nyiapin diri nih gitu kan untuk pendaftaran kampus mengajar. Apalagi sekarang udah buka pendaftaran gitu ya, Mbak ya? Iya, Oke, betul. mungkin Mbak Deswita sama Mbak Amel ada nggak sih, Mbak, tips and trick gitu buat teman-teman yang sekarang lagi musim pendaftaran kampus mengajar gitu? Oke, buat tips and triknya, teman-teman disiapkan aja berkas-berkas atau persyaratan yang dibutuhkan. Sebisa mungkin itu dilengkapi ya, karena itu kan mempengaruhi dari seleksi ke depannya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman harus benar-benar nyiapin diri nih, khususnya berkas-berkas tadi ya, Mbak, jangan sampai ketuker, jangan sampai ada yang nggak keisi gitu. Oke. Di kampus mengajar itu perlu seleksi proposal nggak, Mbak? Seleksinya sendiri tidak memerlukan proposal, tapi dalam pelaksanaan program kerja kalian tuh bisa menggunakan proposal. Contohnya menggunakan proposal sponsorship. Nah, proposal ini itu tujuannya untuk meminta dana tambahan kepada pihak lain untuk melaksanakan program kerja yang akan kita laksanakan. Tapi kalau misal tidak dibutuhkan juga tidak perlu menggunakan proposal. Oke, berarti emang nggak memberatkan gitu ya, Mbak? Iya. Kalau dari Mbak Deswita sama Mbak Amel sendiri kemarin pakai sponsorship nggak? Oke, kalau dari aku sendiri nggak pakai karena kami menyesuaikan dari kondisi siswa, kemudian untuk alat bahannya ya kami pakai yang seadanya aja. Itu juga anjuran dari kampus mengajar, jadi nggak membutuhkan banyak biaya kayak gitu. Oke, berarti Mbak Deswita sama Mbak Amel nih emang skill kreatifnya, skill hemat budgetnya itu harus ini ya, Mbak, Harus muncul ya. harus muncul Muncul. gitu. Oke, keren banget loh teman-teman. Terus Mbak, pas udah di kampus mengajar tuh ya di SD tuh, pasti kan Mbak Deswita sama Mbak Amel tuh kan ada program-programnya. Kayak ngapain aja di sekolah gitu. Bisa nggak sih, Mbak, mungkin ceritain sedikit ke teman-teman program yang dijalankan Mbak Deswita sama Mbak Amel saat di sekolah kemarin? Oke, program kerja yang tak jalankan itu ada 3 komponen. Jadi ada literasi, ada numerasi, ada adaptasi teknologi, kemudian ada SDGs. Jadi dalam penerapannya itu kita mempertimbangkan dari kondisi sekolah sama siswa dulu. Kemudian dalam penerapannya juga itu sesuai dengan materi, kemudian diselingi dengan game. Jadi game yang seru biar siswa itu nggak boring, nggak bosen gitu. Oke. Ternyata selain selain kita itu ada adik kecil juga ini Mbak perlu game-game gitu ya, Mbak, biar nggak bosan pas Betul. pelajaran gitu. Iya. Oke. Selama merancang program itu, Mbak Deswita sama Mbak Amel tuh ada nggak sih, Mbak, kayak kunci utama dalam membuat program-program yang akan dijalankan ketika kampus mengajar itu? Oke, kunci utamanya sudah yang tak jelasin tadi. Jadi disesuaikan dari kondisi sekolah dan kondisi siswa. Mereka membutuhkan literasi atau numerasi yang lebih. Jadi kan ada observasi ya, ada observasi terlebih dahulu ke sekolah, dilihat kondisi atau lingkungan dari sekolah tersebut, apakah ada yang masih
belum meningkat atau harus kita tingkatkan kayak gitu. Oke, setelah ngajar serius kayak gitu mata pelajaran gitu ya Mbak, ada nggak sih Mbak ketika ngajar sama anak-anak kicik-kicik itu ada nggak sih Mbak kayak suka duka sama anak-anak SD kayak gitu? Kalau sukanya banyak ya, mulai dari bisa kenalan sama teman baru dari kampus yang berbeda dari kita, juga bisa kenal sama adik-adik yang itu tadi apa lucu-lucu gemes-gemes itu ya. Terus untuk dukanya sendiri mungkin dari karakter dari siswanya sendiri yang berbeda-beda. Jadi kita pasti memberikan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan karakter dari masing-masing siswa seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Deswita sendiri ada nggak Mbak suka dukanya gitu? Oke, kalau suka dukanya banyak sukanya kayaknya ya. Oke, seru Karena banget. iya seru banget. Mungkin langsung dukanya ya. Tadi udah sukanya Oke, di Mbak boleh. Amel. Boleh. Kalau dukanya mungkin karena kita berhadapan dengan siswa-siswa ya di sekolah setiap hari. Jadi mungkin energi kita terkuras. Kadang kita ngerasa kayak capek, lelah. Tapi itu juga diimbangi sama keceriaan dari siswa-siswa yang kita ajarkan kayak gitu. Oke, jadi capeknya kayak terbayarkan gitu ya Mbak. Jadi Benar, ketika kita betul. nangis tapi ada anak yang lucu-lucu, jadi nggak bisa Nggak sedih bisa. gitu ya. Iya. Oke. Jadi setelah suka duka itu ya Mbak, apa namanya dari kegiatan kampus mengajar itu memungkinkan nggak sih Mbak untuk mengkonversikan SKS sepenuhnya gitu? Untuk konversi SKS sendiri memungkinkan ya, dari program ini itu menjamin untuk konversi maksimal sebanyak 20 SKS. Nah, sebelum kalian memulai penugasan ada fase yang dinamakan sebagai fase prapenugasan. Nah, pada fase itu kalian juga akan ada timeline di mana kalian itu bisa mengkomunikasikan dengan prodi masing-masing terkait konversi SKS ini. Jadi kalian bisa mengkonfirmasi apakah ada konversi SKS ini dengan prodi seperti itu. Oke, jadi emang memungkinkan untuk penuh ya Mbak, full gitu Iya, SKS-nya. betul. Oke. Oke, setelah suka duka udah, sama anak kecil-kecil udah, nangisnya juga udah. Selain dari pengalaman itu semua, ada nggak sih Mbak benefit lain yang Mbak Amel sama Mbak Deswita dapetin itu? Oke, benefitnya itu banyak sekali dari mungkin emosional kita, kemudian melatih soft skill sama hard skill. Kita juga dapat benefit, ada bantuan kayak UKT, ada bantuan BBH juga biaya hidup kayak gitu kan. Oh, Untuk penempatannya itu ada beberapa kilo kayak gitu. Jadi untuk transportasi kita selama mengajar itu juga di-convert sama pihak kampus mengajar kayak gitu. oke. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan dari kampus mengajar ini. Oke, berarti ini ya Mbak difasilitasi gitu ya. Ternyata nggak hanya pas kita ngajar aja, tapi pas selama kita hidup itu juga difasilitasi gitu. Iya, betul. Oke. Mungkin kan teman-teman pada banyak banget yang ingin ngajar, yang ingin daftar di kampus mengajar tuh ya Mbak. Ada nggak sih Mbak kayak do and down kayak apa yang dilakuin dan apa yang dihindari gitu loh buat teman-teman kita yang ingin daftar di kampus mengajar? Kalau dunya, kalian harus sering cek tentang timeline pendaftaran di Instagram atau di website resmi. Jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang kadang kalian dapatkan dari pihak ketiga selain Instagram sama website tadi. Jadi harus dipersiapkan dengan baik karena seleksi pemberkasan ini kan awal sendiri. Kalau dari awal sudah tidak terpersiapkan dengan baik, pastinya untuk step selanjutnya kan nggak bisa lulus gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kurang dipersiapkan dengan baik. Oke, kalau yang dihindari ada nggak Mbak? Kalau dihindarinya mungkin jangan terlalu mepet-mepet ya, apalagi mengurus surat dengan pihak jurusan atau fakultas ini kan lumayan lama, jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari supaya suratnya ini bisa selesai tepat waktu dan kalian tidak melebihi dari timeline pendaftaran. Berarti emang penting banget ya Mbak buat bikin timeline itu tadi biar teman-teman yang suka apa ya, suka daftarnya mendadak itu ya. Kadang kan kita suka dadak-dadakan gitu. Oke. Selain itu ketika di kampus mengajar, itu boleh nggak sih Mbak daftar di luar tempat tinggal kita? Oke, jadi untuk pemilihan sekolah di luar domisili itu memungkinkan sekali. Kalian nggak usah khawatir, karena temanku kemarin juga ada yang memilih lokasi penempatan yang dekat dengan
kampusnya, seperti itu. Oke, berarti emang bisa lolos juga ya Mbak, ketika kita daftar di kampus mengajar yang di luar domisili kita gitu. Iya, Oke. betul. Setelah dinyatakan lolos, yang harus kita lakukan itu apa sih Mbak? Oke, setelah lolos dari tahap-tahap seleksi tadi ya, itu mahasiswa biasanya ke dinas pendidikan dan ke sekolah. Jadi untuk pelaporan, untuk observasi yang udah tak jelasin kayak tadi gitu. Jadi ada tahapan lagi, ada pembekalan juga untuk teman-teman mahasiswa. Jadi nanti jangan khawatir karena setiap stepnya pasti akan diinformasikan dari pihak kampus mengajar kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Mbak. Mungkin Mbak Deswita sama Mbak Amel ada nih rahasia khusus gitu ya buat teman-teman Sobat Bitalk gitu, biar apa ya, Sobat Bitalk itu lebih yakin gitu bisa lolos di kampus mengajar ini. Rahasia rahasia tipis gitu. Rahasianya maksimalkan potensi yang teman-teman punya. Silahkan lengkapi pemberkasan yang sudah ada, yang sudah tertera, kemudian bisa melampirkan sertifikat juara kalian, bisa melampirkan surat SK organisasi yang kalian ikuti kayak gitu. Jadi bisa melampirkan sertifikat-sertifikat yang nantinya dapat membantu teman-teman untuk lolos di seleksi kampus mengajar kayak gitu. Oke, mau menambahkan juga, kalian juga bisa mencari contoh-contoh soal terkait seleksi kampus mengajar seperti VCAT, itu banyak sekali di Google, jadi kalian bisa mempelajarinya, jadi nanti saat seleksi kalian bisa lebih mudah dalam mengerjakan. Oke, dari sekian banyak pertanyaan mungkin Sobat Bitalk udah kejawab nih teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala mungkin udah kejawab dari Mbak Deswita dan Mbak Amel. Dan sekarang mungkin dari Mbak Deswita sama Mbak Amel ada nih closing statement buat Sobat Bitalk. Tidak ada yang mustahil selama kamu mau mencoba. Yakinkan dan berusaha sebaik mungkin, percaya akan kemampuan dirimu sendiri. Oke, kamu nggak selalu dapat apa yang kamu inginkan, tetapi jika kamu berusaha dengan sebaik mungkin, kamu akan dapat apa yang kamu butuhkan. Jadi do your best, teman-teman. Oke, keren banget loh teman-teman. Semoga teman-teman bisa termotivasi dari closing statement Mbak Deswita dan Mbak Amel ini. Oke, mungkin ini sesi terakhir kita. Terima kasih Mbak Deswita dan Mbak Amel telah menyempatkan waktu ke sini. Dan juga saya ucapkan kepada Sobat Bitalk yang telah menonton podcast ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya, like, comment, and share. Dan jangan lupa pantengin juga di Instagram kita di @hmp.penbiologi nanasmerah. Thank you and bye-bye.